Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Berikutnya sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, judul yang akan kita bahas di siang hari yang berbahagia ini yaitu perbuatan yang dapat menggugurkan amal. Sebelum kita jauh melangkah atas judul ini, khotib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan apapun itu bentuk larangan Allah. Mudah-mudahan khususnya kita semua yang ada di sini menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yaitu sebagai khalifatullah fil ardh, yaitu sebagai khalifah, wakilnya Allah yang hidup di alam semesta ini. Tentunya Allah titipkan kita hidup di muka bumi ini, Allah biarkan kita hidup di muka bumi ini, di alam semesta ini, tentunya untuk menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita, untuk menjaga bumi ini beserta isinya yang disebut alam semesta, supaya kehidupan alam semesta ini seimbang. Siapa yang membuat seimbang? Yaitu manusia, khalifahnya Allah yang ada di muka bumi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan di muka bumi ini juga, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Zariyat ayat 56, yaitu apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqal jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka semua itu menyembah kepadaku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di alam semesta ini, salah satu tujuan kita hidup di alam semesta ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, supaya kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kita tersenyum. Kenapa? Karena ada hasil dari ibadah yang kita kerjakan saat hidup di alam semesta ini. Banyak sekali umat manusia yang hidup di alam semesta ini, mereka hidup, mereka bekerja, mereka makan, mereka tidur, namun mereka tidak berpikir bagaimana caranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
artinya di sini, kalaulah yang seperti ini terjadi di dalam diri kita, hati-hatilah. Kenapa? Karena Allah sudah sindir kita. Kalau seandainya kita hidup untuk makan, untuk bekerja, untuk minum dan untuk tidur, berhati-hatilah. Allah sudah sindir kita di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Banyak sekali umat manusia yang terdiri dari golongan jin dan manusia yang akan kelak masuk ke dalam neraka-Ku, kata Allah. Penghuni neraka itu terdiri dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Yang pertama, kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia itu pula Aku beri hati, kata Allah. Mereka sudah Kutitipkan hati, namun hati mereka tidak pernah mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada-Ku, kata Allah. Kita punya hati, tetapi kita senang dengan kesulitan orang lain. Kita punya hati, namun kita tidak pernah memperhatikan nasib saudara-saudara kita. Kita punya hati, namun hati kita itu sudah mati. Hati kita sudah tertutup, maka dengkallah tempat kita. Ini yang pertama. Yang kedua apa dia? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kata Allah, mereka itu sudah Kuberikan mata, namun mata yang mereka miliki itu mereka tidak manfaatkan untuk jalan kebaikan, meraih pahala dari-Ku, kata Allah. Hari ini kita punya mata kita terang benderang, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sangat-sangat tidak melihat akan kesulitan saudara kita. Saudara kita menangis, kita tidak peduli. Saudara kita berteriak, kita bahkan tidak mau ambil tahu akan kesusahan saudara kita itu. Inilah dia asap akan kita terima kelak kalaulah kita seperti ini. Berhati-hatilah dengan mata yang Allah titipkan kepada kita. Yang ketiga, walahum azanul la yasma'una biha, kata Allah. Mereka itu Kuberi telinga, kata Allah, tapi telinga mereka itu mereka gunakan untuk hiasan keindahan wajah mereka semata. Kita terdengar teriakan saudara-saudara kita. Kita mengetahui kesulitan tetangga-tetangga kita. Mereka kurang ekonomi mereka. Saudara-saudara kita bahkan banyak sekali difitnah, banyak sekali disiksa. Kita punya mata, kita punya hati, kita punya telinga, namun tidak pernah kita manfaatkan. Kita tidak pernah merasa tersakiti atas sakitnya saudara-saudara kita itu. Maka berhati-hatilah. Kata Allah lagi sambungannya, ulaika kal an'am. Orang yang seperti ini, hati mereka buta, mata mereka buta, telinga mereka pekak. Ulaika kal an'am. Mereka ini tidak ada upahnya seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih buruk dari itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu hati-hatilah dengan kehidupan kita di alam semesta ini. Berbuatlah sekecil apapun itu kebaikan. Berbuatlah sekecil apapun itu untuk menyenangkan manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Sekecil apapun manfaat yang kita berikan buat orang lain, maka bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hati-hati ketika kezaliman sedikit kita berikan kepada saudara kita, maka Allah akan berikan kezaliman yang begitu besar buat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 amalan yang akan bisa menggugurkan semua amal kebaikan kita yang kita kerjakan saat di alam semesta ini. Salat kita, puasa kita, infak dan sedekah kita, umrah dan haji kita, akan gugur semua pahala tersebut dengan 4 perbuatan ini. Apa dia yang pertama? Yang pertama yaitu sibuk dengan mencari-cari aib dan kekurangan orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu penyakit rohani kita. Kita sangat-sangat jarang sekali tahu dengan penyakit rohani yang kita miliki. Kalau penyakit batin
batin. Kalau penyakit tubuh jasmani kita tahu, sakit di tangan kita bisa kita bawa ke dokter, sakit di kepala kita bisa datangi rumah sakit. Tapi sakit rohani kita jarang sekali orang mengetahui sakit tersebut. Mereka tidak pernah mendatangi kiai bertanya bagaimana caranya supaya hilang penyakit rohaniku ini. Tidak pernah mereka tahu. Untuk itu, jalan satu-satunya, introspeksilah diri kita supaya kelak kita menjadi manusia yang tidak menzolimi orang lain. Ini dia penyakit rohani ini yang kalau kita kenal dengan yaitu ghibah. Kita sangat-sangat senang sekali membicarakan aib orang lain. Bahkan dengan penyakit hati ini, penyakit rohani ini, kita senang sekali melihat saudara kita susah, dan sangat susah sekali saat melihat saudara kita senang. Inilah penyakit yang harus kita basmi di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu qaswatul qulub, yaitu hati yang keras. Kalau hari ini kita tidak bisa terima nasihat orang lain, sekalipun nasihat yang diberikan itu adalah dari orang yang lebih kecil dari kita, apakah itu nasihat yang diberikan oleh orang yang berpangkat lebih rendah daripada kita, tidak terima kita dengan nasihat mereka, berarti ini salah satu ciri hati kita sudah menjadi keras. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu berhati-hatilah dengan hati. Kita lihat hati kita. Kalau seandainya hati kita tidak bisa menerima nasihat orang lain, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dari awal, muhasabah dari awal. Jangan sampai terlambat kita. Kenapa? Kalau seandainya ini tidak kita antisipasi, kelak kita akan menjadi manusia yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah suatu perbuatan yang akan menggugurkan semua amal kebaikan kita yang pernah kita lakukan. Saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu hubbud dunya. Berlebih-lebihan cinta kita kepada dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara dengan dunia, kita sangat-sangat membangga-banggakan dunia. Kita sangat-sangat mengeluh-elukan dunia. Bahkan kita merasa bahwasanya dunia ini adalah segalanya. Dunia ini adalah tempat di mana kita akan hidup selama-lamanya. Kalaulah kita berpikir seperti ini, maka berhati-hatilah. Dengan berpikiran seperti ini, kita mempertuhankan dunia, kita mempertuhankan jabatan, kita mempertuhankan harta dan kekayaan. Ingat, semua urusan kita akan Allah cerai-beraikan. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah pukulan buat kita kalau seandainya kita cinta dengan dunia. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man kana fid dunya hammahu, barang siapa yang dunia adalah tujuan kehidupannya, sholat dia karena dunia, berinfak dan sedekah dia karena dunia, ingin dipuji oleh orang lain, haji dia, umroh dia, pergi ke Mekah Madinah melaksanakan ibadah haji karena dunia, supaya pulang kelak, supaya bisa dipanggil Pak Haji, Ibu Hajah. Maka hati-hatilah. Farakallahu alaihi amruhu, kata baginda Rasul. Maka Allah akan cerai-beraikan semua urusan kita. Makanya jangan pernah berpikir kalau seandainya kita cinta kita kepada dunia, kita minta, ya Allah jadikan anakku anak yang solehah. Ya Allah, tidak mungkin. Ya Allah, jadikan rumah tanggaku rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak mungkin. Ya Allah, jadikan istriku istri yang solehah. Ya Allah, yang tidak pernah melawan kepadaku. Ya Allah, yang tidak pernah kasar kepadaku. Ya Allah, tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah telah mencerai-beraikan semua urusan kita. Farakallahu alaihi amruhu. Allah akan cerai-beraikan apapun semua urusan kita. Kenapa? Hubbud dunya. Salah satunya kenapa kita merasa tidak cukup di dalam kehidupan ini. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, kata baginda Rasul. Kenapa? Karena Allah sudah tempelkan
kekurangan, ketidakcukupan di kedua mata kita. Kita merasa kurang, jabatan kita sudah tinggi, kita mau tinggi lagi. Harta kekayaan kita sudah banyak, kita pingin lebih banyak lagi. Mobil kita sudah mewah, kita pingin lebih mewah lagi. Rumah kita sudah indah, kita pingin lebih indah lagi. Inilah hubbud dunia. Berhati-hatilah kalau sudah cinta dunia ini kita berada di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka hati-hati. Insya Allah semua urusan kita akan bercerai-berai. Ini yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, terakhir, yaitu amalan yang akan dapat menggugurkan amal kebaikan kita, yaitu kezaliman yang tidak pernah berhenti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kezaliman orang yang menzalimi orang lain, maka Allah akan balas dengan kezaliman yang lebih lagi atas apa yang kita kerjakan kepada saudara kita. Ingat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan akan Allah balas. Sekecil apapun kebaikan juga pasti Allah akan balas. Maka dari itu janganlah sesekali kita menzalimi saudara kita. Kita dengarlah teriakan mereka, kita dengarlah keluh kesah mereka, siapapun itu. Sekalipun kita tidak ada hubungan darah, bukan saudara kita, bukan adik-beradik kita, bukan sepupu kita, namun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah saudara kita. Ketika kita zolimi mereka, maka berhati-hatilah, Allah akan zolimi kita dengan kezoliman yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat pedih. Dimanapun itu, apakah itu di dunia balasan Allah atau mungkin di akhirat kelak. Saudaraku kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Untuk itu, mari sama-sama kita jadikan diri kita bermanfaat buat orang lain. Kalau seandainya hari ini kita bermanfaat buat orang lain, maka insya Allah Allah juga akan menjadi kita mulia di sisinya. Tapi kalau seandainya hari ini kita hidup di muka buminya Allah, tidak pernah bermanfaat buat orang lain, bahkan kita selalu memanfaatkan kondisi dan sesuatu, maka berhati-hatilah, Allah akan merusak kehidupan kita. Allah akan membalas kezaliman tersebut di dunia maupun akhirat. Saudaraku kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, mungkin ini yang bisa khatib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Sebelum khatib tutup, khatib ingin mengajak kita semua, mari sama-sama kita berpikir bahwasanya kehidupan kita ini akan berakhir. Kehidupan kita ini akan berakhir. Apakah itu mungkin 1 jam lagi, atau mungkin besok, atau bahkan lusa, atau mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan. Yang jelas kehidupan kita akan berakhir. Jangan pernah kita terkecoh, kita tertipu dengan kondisi fisik kita yang masih kuat hari ini. Jangan pernah kita tertipu dengan kondisi hari ini kita segar bugar. Mungkin boleh jadi dengan kesehatan dan segar bugar kita itulah Allah akan ambil nyawa kita. Maka untuk itu bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah sangat-sangat mencintai orang yang bertaubat. Kita pikirkan kalau seandainya besok pagi kita akan dipanggil oleh Allah, apa yang kita persiapkan untuk menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah lengkap iman kita? Sudahkah cukup amal ibadah kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalaulah kita merasa masih kurang semuanya, maka perbanyaklah amal kebaikan. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.